Halo guys, balik lagi sama aku Rosalinda. Jadi kali ini di konten selanjutnya aku bakalan cerita-cerita sisi lain dari Siva Ardiani. Ini salah satu sahabat aku dari SMA. Sebenarnya kita tuh SMP ya, SMP-nya bareng. SMP-nya bareng, cuma Beda beda kelas kelas. aja nggak tahu. Nah, waktu di SMA jadi kita sekelas. Jadi Ya, jadi sih Pak itu pasti teman-teman SMA kita banyak yang tahu. Dia tuh orangnya ya seneng-seneng aja gitu kan, chill, santai. Jadi gue pengen lu tuh ngedeskripsiin diri lo sampai sejauh ini ya. Menurut diri lo sendiri, lu tuh orangnya kayak gimana sih, Nge? gue orangnya santai sih sebenarnya. Ya. Maksudnya kayak gak terlalu yang ngambil pusing sama suatu hal, sama masalah. Tapi jatuhnya kayak jadi gak peduli gak sih? Oh, jadi lu tuh terlalu cuek sama diri lu sendiri. Iya, terus kayak susah terbuka gitu. Gue sama orang tua gue Bahkan, aja, sama ibu gue belum pernah cerita tentang masalah pribadi. Umur lu sekarang itu lu udah nemuin passion diri lu atau belum? kalau nemuin ketertarikan suatu hal udah sih. Gue tuh tertarik ke hal-hal di bidang keuangan kayak gitu loh. Oh, jadi Mungkin karena kuliah di bidang itu Ah. juga kali ya. Jadi gue suka aja baca-baca tentang kayak saham, investasi kayak gitu-gitu. jadi kuliah akuntansi ini kemauan lu sendiri nih. Bisa jadi Kenapa lu ngambil akuntansi? pertamanya awalnya tuh dulu bingung gitu loh karena saking banyaknya jurusan yang ada. Terus? Nah, kalau Oh, dilihat anjir. lu suka keuangan nih, apa emang lu udah nentuin dari sekarang? Misalkan kan kadang kita overthinking sama masa depan ya nggak? Iya. Di umur Oh. 20 kayak gini. Nah, apa lu udah nentuin nih? Nanti gue lulus itu mau jadi apa? Atau belum? Kalau buat profesi atau posisi mendetailnya Iya. belum sih ya, mau jadi misalkan mau manajer atau apa gitu. Belum. Cuman tapi udah ada bayangan sih yang pasti kerja di bidang keuangan. Oke. Nah, ngeliat dari apa penentuan nanti lu mau jadi apa? Sebenarnya cita-cita lu dari kecil tuh apa? Jadi dokter. Kayak itu Standar ya. anak kecil pada umumnya mau jadi dokter. Polisi. Kenapa lu mau jadi dokter? Ya karena sering lihat aja gitu di TV-TV kayak keren jadi dokter nolong orang. Gajinya gede sih sebenarnya. Karena Lebih itu kayak sih. Balik lagi nih ke keluarga. Ini mereka jadi salah satu support system nggak? Kadang-kadang iya, cuman nggak secara gak langsung jadi support system gitu loh. Karena keluarga gue nggak secara langsung nunjukin ngasih semangat atau ngasih dukungan yang bisa gue lihat langsung. Yang gue lihat ya beberapa kali kan gue sering main ke rumah lu gitu kan. Nah, keluarga lu tuh kayak adem ayem aja gitu. Maksudnya di belakang itu tuh sebenarnya kadang ada permasalahan yang ngebuat lu tertekan gak sih? Atau gimana gitu? Ada lah, kan nggak semua Keluarga ya? nggak semua keluarga kayak adem-adem terus kan. Ya paling cekcok ringan aja sih, kadang antara ibu sama bapak atau gue sama ade sama orang tua, kadang ada cekcok ringan. Tapi ya abis itu kayak biasa aja lagi gitu. Oh, jadi lu nggak pernah ngerasain yang namanya gue pengen keluar aja deh dari rumah gitu? Enggak, dari sampai sekarang enggak. Wah, mantap Semoga keluarganya. Kalau gue kadang ada. Mungkin karena dia juga ini kali ya anak pertama, terus masih umur di 20-an. Nah, sedangkan adiknya kan juga masih SMA ya nggak sih? Jadi belum ada masalah yang dihadapin tuh berat banget. Oke, Ngek. Jadi yang gue lihat kan lu kalau di sekolah nih ya dulu, lu tuh anaknya happy aja, kayak nggak ada beban gitu kan. Nah, sebenarnya sejujurnya dalam diri lu sendiri, lu tuh ada gak sih kayak kesedihan gitu? Apalagi sekarang kita umur yang dimana labil-labilnya nggak sih? Nah, tiap malam tuh lu sampai bisa nangis sendiri. Pokoknya kesedihan dalam diri lu tuh apa? Sebenarnya bukan gak bisa mengekspresikan apa yang lagi gue hadapin gitu, Ca, tapi kayak lebih ke bingung mengekspresikannya gimana, atau kayak terlalu malu buat mengekspresikan apa yang lagi gue rasain ke depan orang-orang yang ada di sekitar gue gitu loh. Tapi kalau misalkan gue lagi sendiri terus gak ada orang lain yang ngeliat, ya
jujur aja bisa sih mengekspresikan apa yang lagi gue hadapin saat Siapa itu tuh? gitu. Siapa orang yang bisa kayak gue percaya sama orang dan gue udah nggak ada rasa gengsi malu sama dia, jaim. Siapa? Maksudnya di geng lah, dia di geng, di circle kita yang 6-an tuh siapa? Yang lu paling deket dan lu bisa cerita apapun ke dia. Ke si Ayu sih. Apa? Tapi itu juga maksudnya nggak kayak sampai bisa cerita sampai nangis kayak gitu. Tapi emang bisa sampai semendetail itu. Pokoknya dia kayak intim itu ya? dia kayak tahu banget dah apa Luar yang dalam lagi lu gue gitu. rasain gitu. Tapi ya itu kayaknya gue tuh orangnya kayak mendem dulu sendiri. Kalau udah nanti mual, enek. enggak, kalau nanti keadaan gue nya udah lebih baik, baru bisa cerita ke orang terdekat. Jadi mungkin lu tipe Gitu. yang berdamai dulu sama diri sendiri, baru lu ceritain ke orang lain. Iya, udah bisa jadi pas gue cerita terus sebenarnya gue udah lupa sama masalahnya. Ngomongin soal insecurity nih ya, yang jadi bahan omongan di sosmed itu banyak ya. Nah, sebenarnya lu punya nggak sih insecurity lu sendiri? Pasti ada sih. Tentang ya pada apa sih kayak orang-orang kebanyakan lah tentang fisik, tentang penampilan. Apa yang lu insecurein dari fisik lo? Lu tinggi. Mungkin karena gak good looking kali. Kadang juga kalau misalkan gue ngeliat di real life atau di sosmed gitu, ngeliat orang yang di atas gue lebih cantik daripada gue, pasti kadang suka terbesit, kok gue nggak dilahirkan secantik dia ya. Kan parah jatuhnya, kayak gue menyalahkan, kurang bersyukur kayak menyalahkan apa yang udah dikasih pencipta gue gitu. Itu dulu, apa sekarang masih kayak gitu? Dulu, dan mungkin sekarang kadang-kadang masih ngerasa gitu. Tapi sekarang apa lu lebih better atau gimana? Ya lebih better lah sedikit, pasti ngerasain ada perubahan. Nah, nyambung ke lu bilang kan dulu ya. Nah, dulu di SMA kan lu tahu sendiri kan ya, mulut-mulut. Iya, anak-anak kelas. Iya, kadang ada beberapa yang suka ngomongin lu, ngejekin lu kayak gitu. Nah, itu sebenarnya lu kesel karena lu, yang gue lihat ekspresi lu itu sih nganggepnya ya udahlah bercanda, angin lalu. Tapi apakah lu kadang I'm so sad gitu? Ya nggak? Iya. Gimana ya? Karena gue orangnya santai juga kali ya. Maksudnya tahu kalau itu tuh cuman bercanda. Walaupun ya bercandaannya emang kadang keterlaluan. Tapi ya namanya orang kan keadaan moodnya nggak selalu bagus ya. Kayak kadang sensitif. Nah kalau misalkan lagi kayak gitu, ya kalau ada yang bercandain yang ngerasa sedih sih. Sampai sakit hati pernah sama omongan anak-anak kelas. Terkadang sampai kepikiran gitu. Kepikirannya kayak dia bisa sejahat itu atau apakah gue seburuk itu? Ya dua-duanya. Jadi mikirnya apakah gue sejelek itu kah sampai dia bisa ngomong hal yang kayak gitu. Sebenarnya kalau diejek ya sama orang itu sebenarnya jangan jadi berpikir apakah kita nggak seburuk itu atau nggak se-work itu buat orang lain. Tapi mikirnya dia nih yang ada masalah sebenarnya sama diri dia sendiri. Jadi kayak kok dia sampai nggak bisa nerima orang lain, ciptaan Tuhan lain di dunia ini. Nah sedangkan dia juga kan ciptaan Tuhan yang nggak mungkin sempurna. Berarti ada belum miss, tentu juga dia lebih baik dari orang yang dia ada miss di nalar dia atau di hati dia, yang sebenarnya itu bukan kesalahan kita. Kalau kita diajak ya udah. Berarti apa yang sampai sekarang lu berpikir lu masih mau jadi temen gua? Karena Ocha orangnya baik guys. Baik standarnya. Ya maksudnya orangnya asik gitu, seru, terus jujur, terus orangnya kayak punya selalu ada cerita yang bisa dibagiin ke teman-temannya dia gitu loh, selalu bisa nyari topik pembicaraan. Soalnya gue orangnya agak-agak bingung gitu loh buat memulai pembicaraan dari mana gitu. Jadi kayaknya gue harus bersama dengan orang yang kayak Ocha, yang bisa memulai duluan, terus bisa cairin suasana gitu loh. Berarti agak bonafit ya hubungan kita. Iya, orangnya. Tapi emang gue pun ya ngelihat si Bengek, dia tuh
emang bener sesabar itu. Gue sabar tapi dia mungkin lebih, ngerti gak? Iya. Jadi kayak gue nggak bisa marah sama orang tapi dia mungkin lebih nggak bisa marah lagi, ngerti gak sih? Bengek terakhir pacaran kapan? SMP kelas 1. Udah. Paling kesana-sananya kayak cuman suka doang sama cowok, tapi ya udah. PDKT enggak? Enggak. Jadi buat mengagumi diam-diam aja. Iya, suka dari jauh aja gitu. Berarti berapa tahun tuh jomblo? 5, 6. SMP 3 tahun, terus SMA 3 tahun, 6 tahun. Ya 7 tahunan lah kurang lebih. Kenapa? Karena mungkin karena dulu kalau misalkan suka sama cowok tuh pernah berusaha ngedeketin gitu. Cuman yang gue dapetin kayak cuman penolakan kayak gitu, dan hal itu bikin gak percaya diri kayak gitu loh. Oke. Jadi kesana kayak jadi gue mikirnya mungkin dia gak mau sama gue karena gue jelek kali ya. Nah jadi bukan trauma apa sih, jadi kalau mau ngedeketin cowok lagi, tau kan pas di SMA Minder. jadi lebih ke minder. Iya benar, lebih ke minder sih. Yang gue lihat ternyata lu cantik kok. Kenapa lu ngerasa jelek? Tapi ini sebenarnya gue bukan di depan kamera, tapi bener akhir-akhir ini gue emang suka mikirin lo. Kenapa gue milih lu sebagai narasumber juga kayak karena lu tuh terlalu banyak khawatirnya ke orang, ngerti gak? Padahal diri lu sewaktu itu untuk jadi aduh mau nangis. Ini cowok maksudnya yang gue cari sama-sama ini gitu. Ini cowok lucu banget, gue fetish banget sama dia gitu. itu menurut lu yang kayak gimana, cowok yang kayak gimana gitu? Yang dia nekunin banget sesuatu yang dia suka, bidang yang dia suka. Oh jadi konsisten. Iya. Juga. Terus kayak orangnya apa ya, terstruktur gitu loh, kayak punya rencana buat kedepannya. Itu kayak buat kok dia tanggung jawabnya sama diri dia sendiri gitu tuh kayak aduh Itu siapa? Ada. Karena sampai sekarang belum pernah deket sama orang yang kayak gitu, jadi baru bisa lihat dari jauh aja kali ya, mungkin dia orangnya kayak gitu. Lu menilai orang itu Oke. Jadi sekarang prinsip yang lu pegang buat kedepannya dan harapan lu buat diri lu tuh apa? Harapan dulu kali ya. Iya. Harapan buat diri sendiri sih yang pasti bisa meminimalisir kekhawatiran gue akan penilaian orang ke diri gue sendiri gitu loh. Jadi kayak biar ya udah sih percaya diri aja gitu. Terus prinsip yang lu pegang? Kalau prinsip mungkin ini ya kayak orang-orang kebanyakan sih, sebisa mungkin selalu berbuat baik ke orang lain. Maka itu jadi modal lu ya untuk nanti. Karena udah ngalamin sendiri gitu loh, kalau misalkan kita berbuat baik ke orang tuh pasti dibales gitu. Soalnya seperti kata seseorang, treat people with kindness, tapi jangan lupa juga buat treat yourself with kindness, karena dua-duanya sama-sama penting. Mayel dan Harry. Ya gitu, maksudnya gak terlalu mengkhawatirkan penilaian orang ke diri kita, jadi kan gak beban gitu kan. Iya makanya gue tuh selalu kayak kadang kalau kita main kan gue selalu nekenin kan ke kayak Ayu, apalagi Ayu dan Bengek ke Sipa gitu ya. Benar-benar. Kalau jadi mereka tuh nggak usah lah mikirin apa kata orang, karena ya itu yang tadi gue bilang, karena kalau orang udah ngejelek-jelekin kita berarti bukan salahnya di kita tapi di dia sendiri gitu. Apa yang salah sama diri dia? Hai guys, jadi terima kasih udah nonton konten kita berbincang-bincang sama Sipa, sahabat aku. Asik. Makasih juga buat Ocha yang udah mengundang aku ya di channel YouTube-nya dia. Dan jangan lupa buat kalian yang udah nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, and ambil yang baik. Ya. Ambil yang ada, kalau ada yang baik ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Jangan lupa untuk self love, karena self love itu awal penting banget dari perjalanan hidup kalian. Kalian tuh bisa sampai mana ya karena kalian apresiasi diri kalian sendiri. Terima kasih untuk semuanya, bye bye.